Jadi ada pengandaian, lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama. Saya komit seperti pertemuan kita yang pertama waktu kemarin kita ada meeting audiensi di kantor, bahwa pondok pesantren inilah memang yang harusnya menjadi tuan rumah di Republik ini. Sejarahlah yang membelokkan nomenklatur ini menjadi seperti apa adanya sekarang. Bapak, kami ingin mengembalikan sejarah. Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki, maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan. Hadiri dan syiarkan Hall Sohibul Wilayah Jambi Al-Habib Husain bin Ahmad Barokbah yang merupakan peletak agama Islam pertama di kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, video terbaru dari Menteri Agama baru kita. Sepertinya ada angin segar terkait dengan pelurusan sejarah, di mana memang akhir-akhir ini kita sudah masuk dalam 2 tahun paruh waktu diskusi soal beberapa sejarah-sejarah di negara kita yang dibelokkan. Termasuk saya kira ada sejarah Islam atau proses Islamisasi yang kemudian terjadi distorsi hari ini karena diakui oleh Lambak Lawi. Dan tentu hal ini menjadi angin segar ya bagi seluruh umat Islam di Indonesia dengan adanya Menteri Agama yang baru ini dengan pernyataan terbarunya. Coba supaya kita tidak gagal paham, kita simak seperti apa penjelasan daripada Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Walhamdulillahil qail fi kitabil aziz kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para masyayikh yang hadir dalam pertemuan yang sangat-sangat mulia ini. Wabil khusus ada Adinda Pak Yai Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, tentu beserta seluruh anggota majelis. Yang saya hormati pejuang pesantren di DPR, Bapak Marwan Dasopang, kita doakan semoga tetap menjadi Komisi 8. Ya. Yang saya hormati sahabat kita, ya. Di sini ada Profesor Nur Rahmat, juga adalah pejuang pesantren dan memimpin Basnas, dan tentunya banyak sekali para alim ulama di sini. Ada Ibu Alisa Wahid. Bapak Ibu sekalian, izinkan mungkin saya memberikan sambutan sedikit agak lain, karena ini kan sangat strategis nih. Pertama, saya komit seperti pertemuan kita yang pertama waktu kemarin kita ada meeting audiensi di kantor,
bahwa pondok pesantren inilah memang yang harusnya menjadi tuan rumah di Republik ini. Saya ingat apa kata Cak Nur, seandainya tidak ada pemerintah kolonial, maka sesungguhnya yang terkenal pertama di Indonesia itu misalnya Universitas Lirboyo, Universitas Termas, Universitas Tabuirang, bukan UI, bukan UGM, bukan ITB. Sejarahlah yang membelokkan nomenklatur ini menjadi seperti apa adanya sekarang. Jadi salah satu fungsi kami, Pak Dasopan, Pak, kami ingin mengembalikan sejarah. Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki, maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan. Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, poin pertama ya, karena tadi kita bicara tentang strategi pengembangan pondok pesantren. Ada sesuatu yang perlu diperkuat kembali di pondok pesantren. Kita dulu baca pondok pesantren, apalagi disertasinya tradisi pesantren Pak Profesor, itu saya kira buku yang terbaik tentang, walaupun ada kritikannya, tetapi bagi saya itu sangat very inspiring. Di situ kita tahu apa itu arti pondok pesantren dan seterusnya. Terminologinya sangat bagus ya. Jadi saya kira kita perlu memiliki buku itu. Tapi yang ingin saya tekankan betul kendali mutu untuk pondok pesantren ini. Dalam mengukur pondok pesantren, pada yang saya muliakan para anggota Majelis Masyayikh ini, kita jangan larut dengan ukuran-ukuran yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang sekuler, lembaga-lembaga yang dibentuk untuk satu kepentingan sangat pragmatis. Ukurlah pondok pesantren itu dengan ukurannya sendiri. Karena kita semuanya di sini insya Allah dari pondok pesantren, bahwa metodologi atau mungkin kita mulai dari ontologinya dulu. Ontologi, epistemologi dan aksiologi di pondok pesantren itu sangat berbeda dengan ontologi perguruan atau sekolah tinggi atau universitas. Ontologi keilmuan ya dengan metodologi formalnya seperti juga yang kita lihat di dalam kitab alat-alat ukur di termasuk Kementerian Agama, yang diukur itu adalah formalitasnya. Korbanlah pesantren itu sebetulnya. Saya memberikan satu contoh konkret. Di pondok pesantren itu kita tidak hanya diajarkan bagaimana memahami Al-Quran sebagai kitabullah, tetapi juga diajarkan bagaimana Al-Quran itu juga sebagai kalamullah. Lain kitabullah, hadza kitabul arabi hudal lil muttaqin. Tapi kalamullah di atas sana di langit. Alif lam mim, dzalikal kitabu, those over there, so far from here. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitabullah hudal linnas. Tetapi kalamullah hudal lil muttaqin. Jadi mari kita kembali membenahi kurikulum kita di pondok pesantren. Jangan sampai nanti kita terkontaminasi oleh tolak ukur pendidikan formal, sehingga kita tidak mempelajari Al-Quran sebagai kalamullah, hanya mempelajarinya sebagai kitabullah. Lain epistemologinya, lain metodologinya mempelajari kitabullah dengan kalamullah. Maaf, ini saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin mengingatkan kembali pada diri saya dan kita semuanya.
Mempelajari kitabullah, baca dari dosen, lulus, udah oke. Tapi mempelajari kalamullah nggak gampang. Hudal lil muttaqin. Man humul muttaqun? Hal nahnu muttaqun? Apakah kita sudah muttaqun? Saya kira enggak. Inna akramakum minallahi atqakum, ya kan. Maka itu saya mohon betul pondok pesantren itu kita jangan hanya mempelajari Quran sebagai kitabullah, tapi juga sekaligus kalamullah. Bagaimana mengakses kalamullah? La yamassuhu illal mutahharun. Ma ma'na tahara? At-tahara itu bukan pembersihan fisik berwudu. Kombinasi antara tahara an-nadhafah dengan at-tazkiyah itulah disebut dengan at-tahara menurut Imam Al-Ghazali. Jadi itu pertama. Ontologi keilmuan kita itu bukan hanya sampai kepada mempelajari Al-Quran sebagai ibarah. Jadi ada ulama tafsir mengatakan bahwa ada 4 lapis Al-Quran. Ada ibaratul Quran untuk orang awam, ya. Kemudian juga ada isyaratul Quran untuk khawas. Kemudian lataiful Quran untuk khawasul khawas, dan ada haqaiqul Quran khususnya para nabi. Jadi di dalam kulit ada kulit, di atas langit masih ada langit. Nah, santri tidak bisa berhenti pada wukuf, ya, harus berhentinya pada wusul, finish. Karena kalau sampai wukuf di Arafah belum selesai haji kita, kan masih harus ke Mina. Nah, jadi inilah kriteria-kriteria yang satu contoh. Kemudian pondok pesantren itu bukan hanya belajar kepada guru, tapi juga belajar kepada apa yang saya sering istilahkan dengan impersonal teachers, guru yang bukan orang. Kita semua tahu kan, kiai-kiai tersohor kita di pondok pesantren di Indonesia, ya, benar-benar majhulun fil ard walakin ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi, tetapi populernya di langit. Almarhum al-alama Kiai Haji Wahid Hashim, sebetulnya sama sekali beliau tidak bermaksud untuk menjadi populer seperti yang kita baca dalam sejarah. Kalau beliau datang dari Mekah untuk populer, dia tidak membuka cabangnya di kampung halamannya. Dia terpaksa tampil di permukaan karena ada tuntutan publik. Tapi buktinya setelah mereka kembali ke pondoknya, back to the basic. Jadi dia populer bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena kehendak publik, kehendak umat, tuntutan umat, maka dia seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan para politisi, dengan almarhum. Ya, alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Iya kan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi ada impersonal teacher. Kita lihat banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Belajarnya Nabi Musa itu pada pohon, ya. Kemudian juga apa itu ayatnya itu? Falamma atahanu dia min syatil wadil aiman fil buqatil mubarakah. Jadi ada lembah yang penuh berkah. Lembah penuh berkah itulah pesantren itu. Ya. Lembah apa namanya itu ya? Tempat untuk berzikir. Di situ ada berkah. Jadi pesantren itu bukan hanya tempat untuk sekolah. Pesantren itu bukan tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dari guru, tapi tempat untuk mencari ilmunya Allah di situ. Maka itu perbedaan madrasah dengan sekolah. Ini pemahaman saya. Kalau sekolah itu tempat untuk belajar dari guru, tempat untuk mendapatkan ilmunya guru kalau di sekolah. Tapi kalau di pesantren, tempat untuk mendapatkan ilmunya Allah. Jadi guru kiai kita itu adalah mursyid. Mursyid itu kan apa ya namanya, mursyid itu kayak selang, mari mata airnya di situ, ini gelasnya. Jadi hanya perantara. Ilmunya Allah yang kita cari di pondok pesantren. Maka itu lebih berkah. Saya mohon betul, jangan kita terlalu larut dengan metodologi alat-alat ukur modern dalam mengukur pondok pesantren. Nanti terjadi semacam pendangkalan spiritual di
di kalangan pondok kita. Saya yakin majelis masyayikh yang terpilih ini akan mengembalikan, bahkan akan terus melanjutkan visi misi pondok pesantren tadi. Ya. Dan jelas kok dalam Quran itu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tidak dikatakan fas'alu ahlal ilm. Ya kan? Kenapa enggak dikatakan tanyalah kepada para ilmuwan? Kalau mentok kepada sains larinya ke filsafat, mentok ke filsafat itu mau kemana? Ya lari ke ahli zikir. Manhum, siapa itu ahli zikir? Itu pondok pesantren. Itu ulama. Maka itu Rasulullah mengatakan bahwa penting sekali ulama itu. Ada hadis Nabi kan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Lenyapnya suatu suku, satu etnik, ya, itu lebih ringan daripada hilangnya seorang ulama. Jadi ada pengandaian, lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama. Karena ulama itu adalah tiang pancang langit. Jadi yang kita akan bentuk di dalam pondok pesantren bukan sekedar al-alim, tapi al-alimul alamah, mendalam dan juga meluas dan juga arif. Di pondok pesantren bukan kita mencari ilmu saja ya. Kalau dalam literatur Arab itu ilmun lebih banyak diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar. Tapi pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin itu yang disebut ma'rifah. Jadi ilmu dan ma'rifah itu digabungkan di pondok pesantren. Kalau di sekolah-sekolah yang aktif itu adalah otak kiri, reason. Tapi di pesantren itu yang aktif adalah otak kanan kita, mengajari kita feeling. Pendidikan karakter itu di malam hari. Man talabal ula syairul layali. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqama mahmuda, itu wa minal lail. Nah, kita di malam hari kan, produktifnya pondok pesantren itu di malam hari. Enggak ada berkah di siang hari. Berkah itu di malam hari. Ya. Jadi banyak ayat yang bisa kita lihat untuk mendukung. Tadi ayat saya bacakan. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami utus rasul di antara kalian. Wa yuzakkikum. Itu fi'il mudhari kan, ilmu pesantrennya. Jadi ini menarik nih. Rasulullah SAW diungkapkan dalam Al-Quran itu umumnya menggunakan fi'il mudhari. Wa yuzakkikum, masih bisa mensucikan kan. Tawassul kepada Nabi. Ya, bukan hanya nanti di hari akhirat, tapi sekarang kita sudah bisa minta syafaatnya Rasulullah. Wa yu'allimukumul kitabah, yu'allimu fi'il mudhari. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahkan di situ lam ya kan. Tidak dikatakan ma la takunu ta'lamun. Kalau la takunu ta'lamun itu an-naun. Tidak tahu, tapi kalau dapat dari dosen kita tahu. Kalau lam takunu ta'lamun unknowable, tidak akan pernah bisa kita ketahui kecuali langsung dari beliau. Maka itu alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Ulama kita Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i, Jami' Karamatul Aulia itu 420 sekian, 2 jilid itu, ulama-ulama itu. Kalau kita kaji, itu belajarnya bukan kepada orang hidup, dia bisa belajar kepada Nabi. Nah ini pesantren kita nggak muncul ini. Imam Al-Ghazali, baca kita biografinya kan. Ya Syekh, ada sejumlah hadis kami tidak dapatkan dalam Ihya. Ya walad, saya tidak pernah menulis satu hadis dalam Ihya tanpa sebelumnya saya konfirmasi kepada Nabi. Benar enggak engkau pernah mengatakan ini ya Rasulullah? Sebelum Nabi ngangguk, saya tidak tulis dalam Ihya Ulumuddin. Rasulullah wafat 632 Masehi. Al-Ghazali wafat tahun 1111. Al-Ghazali lebih muda lagi. Khudh hadzal kitab khususul hikam, bermimpi dikasih buku oleh Rasulullah, buku benaran khususul hikam itu kan. Nah,
Banyak Imam Syafi'i. Contoh, banyak sekali. Karena kita percaya ya bahwa orang suci itu, orang dekat dengan Tuhan itu sebetulnya tidak mati. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Siapa bilang orang-orang warasatul anbiya itu wafat? Nabi pun juga fi'il mudhari terus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi bagaimana mengasah otak kanan di santri ini yang harus dikembalikan. Jangan hanya mengasah otak kiri kita, hanya reason melulu, tapi nggak ada pengasahan feeling. Ya, ma'rifah itu diperoleh melalui otak kanan, bukan otak kiri. Nah, kemudian hebatnya kalau orang menjadi alim pondok pesantren, jin pun dia bisa kalahkan tuh kan. Kalau jin itu apa? Kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Ada kan ayatnya itu ya. Siapa yang bisa mendatangkan mahliga itu? Sogokan Ratu Balkis itu. Kata kata Ifrit. Ya. Ana atika bihi qabla an taqum min maqamik. Saya bisa menghadirkan permata itu sebelum kalian beranjak, sebelum Anda beranjak. Ya. Tapi Nabi Sulaiman belum puas. Ada nggak bisa lebih cepat? Maka dia mengangkat tangan, seorang santri ulama pada waktu itu. Apa katanya? Ana atika bihi qabla yartada ilaika tarbuk. Saya bisa menghadirkan benda itu sebelum Bapak berkedip matanya. Jadi jin itu kalah terhadap para santri. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan betul kepada majelis syuyukh kita ini, betul-betul tolak ukur dalam mengukur pondok pesantren itu, sekaligus motivasinya adalah ingat dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Ya kan? Apa itu? Wa qala Musa li fatahu la abraha hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya hukba. Ya, Nabi Musa kan termasuk nabi yang paling cerdas. Ya, tidak ada nabi yang komunikasi langsung dengan Allah. Wa kalamallahu Musa taklima selain Nabi Musa. Sampai agak sedikit bangga. Wah, Andalah sang pembunuh Fir'aun. Nabi-nabi sebelumnya gak pernah berhasil membunuh Fir'aun. Langsung ditegur oleh Allah. Hai Musa, kamu harus belajar. Maka pergilah Nabi Musa. Saya tidak akan pernah berhenti sampai menjumpai dua lautan. Nah, kita lihat dalam tafsir Mu'tabarat, tafsir di situ Majmal Bahrain itu adalah di laut Persia itu ada perbatasan laut timur dan barat itu ya. Tapi tafsir Ar-Razi ini menarik nih. Yang dimaksudkan Majmal Bahrain di situ perjumpaan dua epistemologi. Epistemologi barat itu menggunakan otak kiri sangat rasional. Maka itu di situ ada Plato, Socrates, Thales, Anaximenes, Demokritos dan seterusnya. Tapi otak kanan itu ada di timur. Maka itu semua agama lahir di timur. Nggak ada agama besar lahir di barat. Tapi Allah apa? Walillahil masyriq wal maghrib. Nah, Iqra itu di otak kiri, Bismi Rabbik itu otak kanan. Jadi Iqra Bismi Rabbik inilah pondok pesantren. Kalau di sekolah hanya Iqra, nggak ada Bismi Rabbiknya. Tapi kalau hanya Bismi Rabbik melulu nggak ada Iqra'nya, itu juga bukan pondok pesantren. Jadi mohon kita kembalikan marwah, wibawa dan spiritualitas pondok pesantren. Ini sekarang lagi tren di barat ini. Bukunya Kers Armstrong yang terakhir ini, The Secret Nature. Dia membayangkan bahwa dunia barat itu akan berpaling ke timur. Sudah selesai otak ini dengan hadirnya spiritual artificial intelligence itu. Kenapa? Karena ternyata AI itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan potensi kalbu manusia itu. Nah, kita kan di sini memang itu 3.000 tahun kata beliau. 3.000 tahun bumi ini dihuni oleh manusia hidup dan survive
tidak mengandalkan teknologi, tapi mengandalkan otak kanan. Alam itu yang membuka dirinya kalau ingin menanam, jangan tanam, aku nggak cocok. Ya. Alam itu yang bersahabat dengan manusia, kamu jangan pergian karena langit akan hujan deras dan gelombang tinggi. Sekarang ini ramalan cuaca, nggak ada hujan tapi malah banjir. Jadi kita dikerjain oleh alam. Makanya tuh mukjizat al-karamah ini berikan tempat. Kata Armstrong ini, ada dua kehilangan. Kita kehilangan feeling yang sangat kuat. Dulu bapak ibu kita, feelingnya orang itu yang menggunakan selalu mengasah otak kanannya itu luar biasa. Seperti guru-guru kita terdahulu di pondok pesantren. Karamahnya, apa itu karamah? Ialah orang yang selalu melatih otak kanannya. Kalau hanya rasio itu nggak ada mukjizatnya rasio itu. Nah, inilah fas'alu ala dzikr, bukan fas'alu ala ilm. Jadi ini mumpung ada kesempatan Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali menyampaikan ini. Saya teriak-teriak beberapa waktu yang lalu, UIN sudah harus mensponsori epistemologi huduri ini, jangan hanya husuli melulu. Tapi nggak laku. Saya mohon betul, bisa nggak pondok pesantren mengembalikan marwah pondok pesantren, bukan hanya mampu memahami kitabullah, tapi juga sekaligus mampu memahami kalamullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah pondok pesantren ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Kepres Nomor 82 Tahun 2021, ditambah lagi tadi saya catat betul Gus ya, 2 sayap tadi itu luar biasa, tapi masih kurang. Apa yang tadi saya sampaikan ini belum masuk di poin itu. Bagaimana membawakan, bukan mensakralkan pondok ya, tapi bagaimana memperkuat spiritualitas pondok pesantren. Ya, alangkah miskinnya seorang santri kalau gurunya hanya orang hidup. Bahkan Imam Syafi'i cuma mengatakan bahwa begini, apa syairnya tuh? Syakautu ila waqi'in an su'i hifti. Itu biasanya Imam Syafi'i kalau tidak menggunakan bin itu guru spiritualnya yang sudah wafat. Tapi kalau pakai bin itu masih hidup. Syakautu ila waqi'in an su'i hifti fa arsyadani an tarkil ma'asi al ilmu nurun wa nurullah la yubdalil asi. Jadi kalau santri itu hatinya kelabu dengan dosa, enggak ada di situ kalamullah. Memang cum laude tetapi kurang ajar. Nah kita ingin Bapak betul, coba kita lihat ulama-ulama kita di pondok pesantren, dia nggak pingin populer ya, dulu. Tapi kiai-kiai kita sekarang kan rebutan di ruang publik juga, jadi keberkahannya ya kita perlu bertanya. Tapi inilah yang kita harapkan, bagaimana pondok pesantren ini menjadi guru. Guru itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Guru adalah obor yang menerangi kegelapan. Sama dengan syekh. Kalau kita lihat semantiknya, syekh itu sama kan juga. Sampai dikatakan asy-syekhu amamal murid kan nabi amama sahabah. Jadi syekh di depan para murid itu bagaikan nabi di depan para sahabatnya. Respect nggak kita kepada nabi? Kalau seandainya kita jadi sahabat, sangat respect. Maka itu Sayyidina Ali kan, man alamni harfan kuntulahu abdan. Nah, apakah santri kita masih seperti ini? Apakah santri seperti ini yang kita akan lahirkan, atau santri yang modern? Jadi kata-kata modern itu bisa menjadi mudirron juga. Mudirron itu merusak, modern itu prospektif. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau sambutannya kayak begini, tetapi saya ingin sekali bahwa pondok pesantren kita ke depan itu bukan saja mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat, tapi substansi kepesantrenan itu juga ikut dipertahankan, sehingga inilah akan menjadi sulu kehidupan, membahagiakan kita dunia sampai di akhirat kelak.
Dengan demikian, saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau mungkin kepanjangan atau terasa ada hal-hal yang mungkin kurang pas dengan Bapak Ibu sekalian. Dari lubuk hati kami yang sangat tulus ini menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan terima kasih banyak dan semoga Allah memberkati kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian sahabat ya. Kita berharap juga bahwa beberapa pembelokan sejarah memang, termasuk saya kira bagaimana pembelokan sejarah berdirinya NKRI, berdirinya NU, dan bagaimana sejarah-sejarah Islamisasi yang ada di Indonesia ini lambat laun diklaim oleh kelompok Alawi. Ini juga penting saya kira Pak Menteri untuk diluruskan dan menjadi sangat luar biasa bagi rakyat Indonesia atas keberadaan Pak Menteri. Kalau hal ini bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini salah satunya adalah Kementerian Agama, di mana Pak Menteri ini adalah menteri yang baru dan begitu sangat bijak, adil, dan saya punya keyakinan tidak mau melihat rakyat Indonesia ini ada dalam kepura-puraan, terutama dalam konteks sejarah ya. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.